92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar melalui program Halo RRI untuk hari ini ya, di hari Jumat 31 Juli 2026. Ya pendengar, melalui program ini kami mengundang peran serta Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Boleh disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, sebelumnya kami akan hadirkan satu informasi berikut pendengar. Ini menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Berbagai sudut kota Pagar Alam mulai dihiasi umbul-umbul, bendera dan juga beragam ornamen bernuansa merah putih. Pendengar, agar kemeriahan tersebut berlangsung aman dan nyaman, PT PLN Persero mengajak masyarakat memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik. Ajakan tersebut disampaikan PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Pagar Alam melalui kegiatan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di sejumlah sekolah dan lingkungan permukiman di Kota Pagar Alam pada Senin 27 Juli 2026 dan mendapat rilis pada Kamis 30 Juli 2026. Edukasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi meningkatnya aktivitas pemasangan dekorasi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Pendengar, Manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Lahat, Agus Priyanto mengatakan, semangat masyarakat dalam menyemarakan HUT RI ini perlu diimbangi dengan kepedulian terhadap aspek keselamatan. Menurutnya, pemasangan tiang maupun ornamen yang terlalu dekat dengan jaringan listrik ini berpotensi membahayakan pemasang, warga sekitar hingga pengguna jalan. Agus mengingatkan agar pemasangan umbul-umbul, tiang bendera maupun dekorasi lainnya ini tetap memperhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan risiko keselamatan maupun gangguan pada sistem kelistrikan. Agus menjelaskan, material seperti bambu dan besi ini dapat menjadi penghantar listrik apabila menyentuh atau berada terlalu dekat dengan kabel listrik. Risiko tersebut akan semakin besar saat terjadi hujan, angin kencang maupun kondisi tanah yang basah sehingga ornamen berpotensi roboh atau tersangkut pada jaringan. Menurut Agus, masyarakat tidak boleh menganggap kondisi aman hanya karena tiang atau dekorasi belum menyentuh kabel listrik. Dalam kondisi tertentu, arus listrik dapat meloncat sehingga membahayakan keselamatan. Karena itu, pemilihan lokasi pemasangan ini harus dilakukan dengan cermat sejak awal. Ya, pastinya pendengar, kami terus bersama Anda ya dalam rangkaian Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula. Aku kopi susu, Mbak. Siap, Mas. Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak? Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu. Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik. Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh. Gaji udah masuk nih. Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk. Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Kamu siapa? Main colok aja. Hai, aku charger HP. Oh, oke charger. Selamat bertugas ya. Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang. Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini? Gak tahu tuh si bos. Kenapa aku belum dilepas? Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Hah? Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum. Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari. Jangan dipegang. Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Sa, temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala. Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai. Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali. Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita. Siap kakakku. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya. Hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Program Halo RRI ini kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik, informasi berikutnya pendengar mengenai penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Mangunjaya, tepatnya ini di kilometer 103 Desa Sukarami, Kabupaten Musi Banyuasin terus dipercepat. Hingga akhir Juli 2026, progres pekerjaan fisik ini telah mencapai sekitar 54% dan masih berjalan sesuai jadwal. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumatera Selatan menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 1.3 PJN 1 BBPJN Sumatera Selatan, Yusri Diansyah mengatakan, penanganan longsor ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Ia menjelaskan longsor ini terjadi pada akhir 2025 setelah badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Musi terdampak pasang air sungai dan cuaca ekstrim. Kondisi itu menyebabkan bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami keruntuhan ya. Lokasi jalan ini berada di pinggir Sungai Musi saat terjadi pasang di akhir 2025, segmen yang belum tertangani mengalami longsor. Oleh karena itu penanganannya dianggarkan dan dikontrakkan secara bertahap di tahun 2026 ini. Nah pendengar, untuk mengatasi kerusakan tersebut, BBPJN membangun dinding penahan tanah sepanjang 99 meter dengan tinggi sekitar 5 meter. Dari total panjang itu sekitar 38 meter badan jalan diketahui runtuh akibat longsor. Dan saat ini pekerjaan masih berfokus pada pemasangan tiang pancang yang ditargetkan rampung dalam sepekan. Tahap berikutnya adalah pembangunan dinding penahan tanah berbahan beton yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026. Setelah konstruksi dinding penahan selesai pada awal November, pekerjaan ini akan dilanjutkan dengan penimbunan badan jalan. Kemudian diakhiri pengaspalan hingga target penyelesaian pada akhir Desember 2026. Ya pendengar, Yusri Diansyah ini menambahkan paket pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak lebih dari 16 miliar rupiah dengan masa pelaksanaan selama 10 bulan. Selain menangani longsor di kilometer 103, paket yang sama ini juga mencakup penggantian box culvert atau drainase di 3 titik lainnya, yakni STA 13, STA 28 ruas Betung Sekayu, serta STA 42 ruas batas kota Sekayu Mangunjaya. Nah, selama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas tetap dipertahankan melalui sistem buka tutup satu lajur. BPPJN juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas setempat agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. Ya pastinya pendengar, kami terus bersama Anda masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin menyampaikan masalah ataupun juga keluhan seputar layanan publik, masih kami tunggu peran serta. Bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
Aku rentangkan pelan dua sayapnya, nyalakan sumbunya hingga terpercik api menari. Lepaskan pengaitnya, relakan pergi ke arah bulan. Tak perlu kau rindu menunggunya, perlahan lupakan kepergiannya. Tunggulah kerling lampunya di saat bulan purnama tiba, pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku terbang ke bulan, pesawatku terbang ke Tak perlu kau rindu menunggunya, perlahan lupakan kepergiannya. Tunggulah kerling lampunya di saat bulan purnama tiba, pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku
Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, masih ada kesempatan bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Ada keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, ini bisa Anda sampaikan melalui program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Ya pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai petugas kepolisian Resor Musi Banyuasin mengamankan puluhan ribu liter minyak mentah dan minyak hasil olahan dari sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penyulingan minyak ilegal di Dusun 4, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Pengungkapan tersebut ini dilakukan dalam operasi yang berlangsung pada Rabu 22 Juli 2026 sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Nah, seorang pelaku berinisial NN turut diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan kasus berawal dari informasi mengenai adanya aktivitas pengolahan minyak bumi tanpa izin di lokasi tersebut. Saat dilakukan pengecekan, petugas mendapati dugaan praktek penyulingan minyak mentah menggunakan tungku hingga menghasilkan bahan bakar jenis bensin dan solar yang diduga diproduksi secara ilegal. Dalam operasi itu, polisi menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas penyulingan. Barang bukti yang diamankan meliputi 2 unit blower, 1 besi berbentuk huruf T, 1 selang sepanjang sekitar 10 meter, 2 unit mesin sedot, 6 unit thermon, serta 1 tangki berkapasitas sekitar 185 drum atau sekitar 37.000 liter. Pendengar, selain itu petugas juga mengamankan sekitar 21.000 liter cairan yang diduga minyak mentah ya. Turut disita sekitar 9.000 liter cairan yang diduga minyak olahan jenis bensin serta sekitar 20.000 liter cairan yang diduga minyak olahan jenis solar hasil penyulingan. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prasowo melalui Kasih Humas Polres Musi Banyuasin AKP Huta Haen mengatakan penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas praktek penyulingan minyak ilegal. Nah, ia menegaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Musi Banyuasin kepada jajaran Satreskrim agar konsisten melakukan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal refinery di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin. Ya, pastinya pendengar tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi di program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini ya, interaktif, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga 082179279090 melalui WA untuk menyampaikan masalah ataupun juga keluhan Anda seputar layanan publik. Masih bersama Anda, Halo RRI. Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti. Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis? Halo sayang. Halo. Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail yang berasal dari abad pertengahan tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih. Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet? Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Soles tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Soles and Glyden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Soles beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Soles dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya? Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng. Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ada keluhan atau juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, ke informasi selanjutnya ya, ini mengenai pemerintah Kabupaten Oku Timur menyiapkan operasi pasar LPG 3 kg sebagai respon atas tingginya harga gas bersubsidi di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan PT Pertamina dan agen penyalur. Bupati Oku Timur, Lanosin, mengatakan pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh agen dan juga pangkalan menjaga ketersediaan stok serta menjual LPG 3 kg sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pendengar disampaikan bahwa ketika harga LPG 3 kg ini mencapai Rp50.000 per tabung di sejumlah wilayah Belitung Raya, persoalannya tidak lagi sekedar kenaikan harga, tetapi lebih berdampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menyoroti masih adanya penggunaan LPG bersubsidi oleh sektor non-rumah tangga. Karena itu, pelaku usaha seperti hotel, restoran, laundry, usaha batik, peternakan hingga sektor pertanian dihimbau menggunakan LPG non-subsidi agar distribusi gas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi rumah tangga yang berhak. Ya pastinya pendengar, kami juga masih menantikan atensi Anda untuk bergabung di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Halo RRI.
masih bersama Anda. Halo RRI. Ya pendengar, kami masih terus bersama Anda di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Informasi terakhir di program Halo RRI ini mengenai sekitar 20 hektar lahan gambut terbakar di Dusun 5, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin. Hingga Rabu 29 Juli 2026, api dilaporkan masih belum padam meski upaya pemadaman telah dilakukan secara terpadu sejak beberapa hari terakhir. Informasi tersebut disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Musi Banyu Asin melalui Staf Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sekaligus Humas BPBD Muba Rivo Handoko, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Muba Marco Susanto. Nah pendengar, ia menjelaskan kebakaran terjadi di kawasan dengan vegetasi semak belukar yang didominasi tanah gambut tebal. Kondisi tersebut menyebabkan bara api mudah menyebar hingga ke lapisan bawah tanah sehingga proses pemadaman ini menjadi lebih sulit. Tim gabungan yang terlibat dalam operasi pemadaman ini terdiri atas personel TNI, Polri, BPBD Musi Banyu Asin, Manggala Agni, Daops Muba, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, Masyarakat Peduli Api, MPA, Regu Penanggulangan Kebakaran, perusahaan, serta warga sekitar. Berbagai langkah penanganan terus dilakukan di lokasi kejadian. Petugas melakukan pemadaman dan pendinginan menggunakan pompa jinjing atau mini strike, didukung operasi pemadaman udara melalui waterbombing menggunakan helikopter milik PT Sinarmas. Selain itu, 4 unit alat berat milik perusahaan ini dikerahkan untuk membuat sekat bakar guna membatasi penyebaran api. Pendataan dan dokumentasi juga terus dilakukan sebagai bagian dari penanganan di lapangan. BPBD Muba juga melaporkan bahwa kondisi cuaca pada Rabu lalu menunjukkan hujan hanya terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Bayung Lencir. Namun hujan tidak turun di lokasi kebakaran sehingga belum memberikan dampak terhadap proses pemadaman. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau. Ya pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini ya, hari Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda dan tentunya program ini menutup kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di Palembang siang ini ya. Nanti ada rekan Ega yang akan menemani Anda di program Palembang siang ini. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.